Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Husnul Fasia Magistrawati dengan NIM H0812111021 akan menampilkan tutorial penggunaan vektor di RStudio sebagai pengganti kuis vektor pada hari ini. Nah, jadi yang pertama itu bagaimana cara kita memerintahkan untuk memasukkan vektor. Nah, jadi di sini kita masukkan beberapa angka dalam sebuah vektor X, yaitu 43. Nah, didapatkan di sini vektor X ada 6 indeks panjangnya. Kemudian kita bikin vektor baru lagi, vektor Y. Nah, kita sudah dapat. Nah, sekarang kita langsung ke indeks vektor. Jadi, bagaimana cara, misalnya, ini kan panjang vektornya ada 6. Kita mau lihat vektor indeks ke-6 vektor itu angkanya berapa. Di sini bisa kita lihat, nah, langsung muncul 5. Dan memang yang vektor ke-6 itu, indeks ke-5 dari vektor X itu adalah 5. Coba kita, misalnya indeks ke-4 dari X. Nah, muncul 2 dan memang sesuai. Dan juga kita coba yang indeks ke-9 dari Y itu not available karena panjang dari vektor Y itu cuma sampai 6, tidak sampai 9, makanya munculnya itu not available. Kemudian untuk indeks pertama dari vektor Y 3. Selanjutnya kita ke mengganti elemen vektor. Jadi misalnya di sini kita masukkan perintah indeks kedua X diganti jadi 4. Nah, jadi yang tadinya itu vektor X yang kedua itu adalah 3, sekarang berubah menjadi 4. Jadi 44215 yang tadinya 43215. Selanjutnya ini ada formula baru, ini maksudnya 1E tambah 3 berarti 10 pangkat 3. 10 kalau misalnya tambah 2 berarti 10 pangkat 2. Misalnya di sini kita mau ganti indeks ke-5Y jadi 1E tambah 3 berarti 10 pangkat 3 1000. Jadi nanti yang tadinya indeks ke-5-nya itu adalah 5, sekarang berganti jadi 1000. Jadi 3214 1006. Selanjutnya kita mau ganti indeks ketiga dari X-nya jadi 100, 1 tambah 2. Nah, jadi berubah menjadi 44 100 215. Atau kita mau lagi ganti indeks kedua dari vektor Y jadi 6. Yang tadinya itu 2 berubah menjadi 36 14 1006. Selanjutnya kita masuk ke penugasan vektor. Dan di sini kita bikin vektor baru lagi. Ada sama semua panjang vektornya. Ada X, Y, Z. Oke. Kita mau perintahkan Y ini ke Z. Jadi langsung ini kan langsung sama nilai Y sama Z. Jadi sama angka-angka dalam vektornya. Kemudian perintah ini juga yang Y ke YCZ itu sama Y. Jadi langsung lagi sama angka-angka di dalam vektor tersebut. Atau ini juga Y sama dengan X. Yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5, kalau kita Y sama dengan X, langsunglah Y-nya itu berubah jadi X. Bukan berubah, maksudnya kayak duplikat gitu. Terus ada lagi perintah yang berbeda tapi sebenarnya sama gini yang kayak tadi tanda panah, kemudian kita pakai C ataupun sama dengan assign. Jadi assign XZ ini sama dengan X sama dengan Z. Nah, nilai X sama Z itu sudah sama. Kemudian selanjutnya kita menampilkan vektor berdasarkan indeks. Kita vektor baru lagi. Nah, kita mau lihat indeks kedua dari X 2. Karena sesuai dengan di sini indeks kedua dari vektor X kan adalah 3. Kemudian kita lihat formula ini, perintah ini 2 sama 4. Kita ingin melihat
indeks kedua sama 4 dari vektor X. Dan di sini yang muncul itu 3 sama 1. Karena yang indeks kedua itu adalah 3 dan indeks keempat adalah 1. Kemudian kalau kita pakai perintah titik 2, ini berarti 1 sampai 4. Berarti sini yang akan muncul adalah indeks 1 sampai 4 dari vektor X. 4, 3, 2, 1. Atau kalau misalnya kita mau ganti, jadi kita mau lihat indeks kedua dari 4 vektor X. 3, 2, 1. Termasuk indeks kedua 3 sama 4. Selanjutnya ini kita lihat perintah Y min 2. Ini maksudnya berarti indeks kedua dari Y itu tidak dimasukkan. Indeks keduanya kan adalah 1, berarti tinggal 2 mami vektornya. Selanjutnya Z min 1, berarti vektor indeks pertama dari vektor Z itu kan adalah 3. Itu tidak dimasukkan kembali dalam perintah ini, berarti tinggal 1, 2, 2. Kemudian Z min Y. Jadi di sini kita lihat yang mana yang angka dalam vektor Y yang tidak ada di Z. Dan itu adalah ini kan vektor Y lengthnya cuma sampai 2, sedangkan Z lengthnya sampai 4. Terus angka dalam vektor Y itu ada 2 sama 1. Berarti yang tidak dimasukkan adalah indeks ke 1, 2 dari vektor Z. Jadi tidak dimasukkan 3, 1. Berarti cuma 2, 2. Kemudian kita lihat perintah XY, berarti X dan Y itu 3, 4. Karena di sini kita lihat vektor angka dalam vektor Y itu 1, 2 dan juga yang di X 1, 2. Dan Y-nya kan vektornya 1, 2. Berarti indeks 1, 2 yang dimasukkan ke sini. Indeks 1, 2-nya X itu 4 sama 3. Beda sama tadi yang minus. Minus itu selain dari itu. Kalau dia tidak pakai minus, berarti yang dimasukkan. Kemudian di sini kita mau cari panjang vektor. Langsung saja length X-nya berapa? 4. Sesuai. Kemudian length Y-nya cuma 2. Karena memang indeksnya cuma sampai 2. Kemudian length Z-nya itu sampai 4 juga. Sama seperti length X. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke membuat faktor dengan fungsi vektor. Jadi di sini kita masukkan perintah Y kayak vektor length 2. Nah, yang bakal muncul itu false. Karena memang di sini belum ada nilainya Y. Kemudian kita lihat ini mode atau kelas Y-nya itu apa? Logical. Dia tidak masuk numerik karena belum ada nilai dari vektor tersebut. Kemudian coba kita misalnya mau ganti indeks pertama Y menjadi 3. Nah, yang bakal muncul itu 3 dan 0. Karena yang diganti cuma indeks pertama. Jadi 3. Jadi yang terganti itu cuma indeks pertama saja. Terus kita lihat mode atau kelas dari vektor Y-nya ini apa? Berubah menjadi numerik. Yang tadinya logikal karena sudah ada angka dalam vektor tersebut, sudah ada nilai vektor tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke operasinya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat. Ini kita bikin, saya mau ganti vektor Y-nya supaya sama semua, panjang vektornya jadi 4. Nah, terus di sini kita mau lihat kalau penjumlahan tinggal ditambah. Nah, sama X tambah Y 4 tambah 4 8, 3 tambah 5 8, 2 tambah 3 5, 1 tambah 2 3. Begitu juga dengan pengurangan seperti biasa, tinggal dikurangkan dan juga perkalian. Kemudian pembagian pakai garis miring. Kemudian pangkat X pangkat Z misalnya. X pangkat Z 4 pangkat 3 berarti berapa? 64. 3 pangkat 1, 3. 2 pangkat 2, 4. 1 pangkat 2 tetap 1. Terus kita ke sisa bagi. X dibagi Y. 4
bagi 4 sisanya 0, tidak ada kan. Terus kalau 3 dibagi 5 berarti sisanya itu adalah 3. Kita berfokus pada sisa baginya. Kemudian kalau 2 dibagi 3 itu sisa baginya 2. Kemudian kalau 1 dibagi 2 ya sisanya 1. Tuh, kemudian kita beralih ke yang selanjutnya, memberi nama pada elemen vektor. Memberi nama pada elemen vektor dengan fungsi nama. Jadi sini misalnya saya masukkan ke vektor X itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya mau masukkan nama dalam vektor X tersebut. Saya mau kasih masukkan sangat tidak cantik, sangat cantik, bisa saja cantik. Ini tidak cantik. Tidak cantik. Nah, kita lihat nanti akan tampilnya seperti ini. Sangat tidak cantik itu 1, sangat cantik 2, bisa saja 3, cantik 4, tidak cantik 5. Kemudian saya mau cuma munculkan yang indeks yang namanya sangat cantik saja. Cuman ini saja muncul. Kalau kita mau kasih masukan perintah seperti itu. Terus kalau kita mau hapus names-nya. Yang tadinya ini kan berupa name numerik. Kita mau hapus name-nya. Jadi kita masukkan perintah null, names ke null, dan yang muncul tinggal angkanya saja. Mungkin sekian pembahasan vektor dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.